karya Roh Kudus itu rupa-rupanya ketika Paulus memberitakan Injil dengan cara tentunya dengan cara berdialog, berdiskusi itu, Roh Kudus bekerja. Orang-orang yang hatinya dijamah oleh firman itu dan terbuka, Roh Kudus bekerja dan mereka dapat diyakinkan oleh perkataannya. Tetapi kalimat berikutnya kurang enak. Ada yang tetap tidak percaya. Nah, ini misteri, saudaraku. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, di dalam Suara Gembala kali ini, saya akan mengajak saudara untuk belajar sesungguhnya akhir dari kitab Kisah Para Rasul itu seperti apa. Nah, ini nanti akan membuat kita paham dan saya berharap ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian ya. Saudaraku, kalau kita membaca Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas, itu diakhiri di pasal 28. Nah, kemudian nanti kita akan baca bagian-bagian yang terakhir. Nah, di dalam perikop yang terakhir dari Kisah Para Rasul yang kita miliki, itu judulnya, ya ini diberi judul pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Jadi rupa-rupanya ini adalah kisah di mana Rasul Paulus sudah tiba di Roma, karena memang Rasul Paulus kan dibawa untuk menghadap dan atau naik banding ke Kaisar. Jadi dia sebagai warga negara Romawi, dia sudah tiba di Roma untuk membela diri di hadapan pengadilan Roma. Nah, saudaraku, sampai di Roma, Paulus tidak terlalu memusingkan tentang urusan pribadinya, bagaimana dia membela diri, kok dia dijadikan narapidana begitu ya. Itu tidak terlalu memusingkan dia atau jadi masalah buat dia, tapi Paulus cari celah, cari peluang bagaimana untuk mengabarkan Injil kepada semua orang. Nah, tentunya sasaran pertama dari orang yang tertarik pada Injil pada zaman itu, pada masa itu adalah orang-orang Yahudi yang diaspora, yang mereka ada tinggal di seluruh wilayah Roma, wilayah jajahan Roma, dan bahkan di kota Roma pun ada banyak orang Yahudi rupa-rupanya. Nah, saudara, kita lihat di sini dalam perikop mulai ayat 17 sampai akhir dari Kisah Para Rasul, kita jumpai kisah bagaimana Paulus memang ngundang orang-orang tokoh-tokoh Yahudi yang ada di Roma, karena dia seorang tokoh ahli Taurat, seorang tokoh Farisi yang ngerti banget soal keyahudian. Jadi akrab gitu ya buat Rasul Paulus untuk bicara dengan mereka dalam bahasa mereka, budaya mereka. Itu Paulus fasih sekali. Jadi Paulus pakai kesempatan itu untuk mengundang. Ya, di sini dikatakan ayat 17, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, kemudian Paulus mulai bicara. Nah, Paulus bicara apa? Menjelaskan tentang Yesus Kristus, Sang Mesias, dan tentang kerajaan Allah. Maksudnya apa? Injil diberitakan di sini kepada orang-orang Yahudi. Nah, kita lompat aja, saudaraku, bagaimana mereka akhirnya jadi curious, jadi ingin tahu ya, mereka pengen dengar apa yang menjadi teori atau pandangan dari mazhab yang dianut oleh Paulus ini. Kita lihat ayat 23, saudara. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Jadi mereka yang menentukan harinya. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar. Wah, rupanya animonya cukup lumayan, saudaraku. Ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Paulus kan mengalami perjumpaan pribadi ya dengan Tuhan Yesus ya. Jadi dia kesaksiannya pasti diurapi Roh Kudus luar biasa. Tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa. Nah, kalau hukum Musa ngerti banget gitu Paulus ya. Apa itu makna dari korban dan sebagainya, ngerti semua, dan dia menafsirkannya dengan terang Roh Kudus, terang perjanjian baru, saudara. Dan kitab para nabi juga dia menjelaskan semuanya. Nabi Yesaya, kitab Mazmur tentang penyaliban, dia pasti sampaikan itu semua. Dan ia berusaha meyakinkan mereka tentang siapa, saudara? Yesus. Jadi ayat 23 itu mencoba meyakinkan mereka tentang
Yesus. Memang fokus dari Injil, inti dari Injil itu adalah pribadi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hal itu berlangsung, jadi rupa-rupanya cukup diskusinya cukup menarik, berlangsung dari pagi sampai sore, saudaraku. Jadi pagi kayak orang sekolah itu ya, datang dan berdiskusi dengan Paulus. Orang-orang ini para ahli-ahli orang Yahudi, pimpinan-pimpinan agama Yahudi, saudaraku ya, orang-orang tokoh-tokoh, orang yang ngerti agama, itu diskusi dengan Rasul Paulus ini sampai sore, saudaraku, sampai kelelahan mungkin ya. Nah, ayat 24, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya. Nah, saudaraku, di sini saya menangkap akan karya Roh Kudus. Itu rupa-rupanya ketika Paulus memberitakan Injil dengan cara tentunya dengan cara berdialog, berdiskusi itu, Roh Kudus bekerja. Orang-orang yang hatinya dicamah oleh firman itu dan terbuka, Roh Kudus bekerja dan mereka dapat diyakinkan oleh perkataannya. Tetapi kalimat berikutnya kurang enak. Ada yang tetap tidak percaya. Nah, ini misteri, saudaraku. Sudah dijelaskan oleh seorang rasul yang luar biasa, yaitu seorang mantan penganiaya jemaat Kristen yang akhirnya berbalik menjadi seorang pemberita Injil yang tanpa kenal takut. Itulah Rasul Paulus. Toh mereka tetap tidak percaya. Kurang jelas apa Injil yang disampaikan. Penjelasan perjanjian lama, makna rohaninya diungkapkan bahwa penggenapannya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Kurang apa? Tetapi toh tetap tidak percaya. Jadi saudara jangan kecil hati ya. Ketika Anda dengan serius, dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil, orang menolak. Itu memang ada yang seperti itu, saudaraku. Tapi kita nggak fokus ke sana. Kita fokus bahwa kita sudah memberitakan Injil dan puji Tuhan kalau ada yang dapat diyakinkan. Ayat 25, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Ini Paulus berkesimpulan dan dia menyitir akan ayat-ayat dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Jadi rupa-rupanya sudah dinubuatkan. Ada orang yang memang menutup akan pintu hatinya, telinga hatinya ditutup, saudaraku. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sudah ngelihat semua, bahkan mujizat dilihat di depan mata, tetap tidak menanggap. Artinya tidak merespon dengan benar. Ayat 27, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi, mereka nggak mau mengerti, sehingga Tuhan itu tidak bisa menyembuhkan mereka, kalau mereka tidak membuka hati. Demikian, saudara. Nah, kemudian ayat 28, ya ini kita lanjut, ini sudah menjelang akhir dari tulisan Dr. Lukas tentang kisah para rasul. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Jadi Paulus tuh tahu, dia coba kepada bangsa Yahudi, bangsanya sendiri. Penolakan, hanya ada ya beberapa saja yang mau percaya. Dan dia mengerti bahwa penolakan mereka akan membuat Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain. Ayat 29, dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan faham antara mereka. Nah, lanjut saudaraku, ini adalah penutup dari kisah para rasul. Sebelum kita masuk 2 ayat penutup, saya akan simpulkan bahwa Paulus tidak terlalu urusan atau peduli dengan nasib pribadinya dia nanti akan diadili bagaimana. Selama ada kesempatan, dia pakai kesempatan itu di kota Roma untuk memberitakan Injil. Sasaran pertama adalah bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Dan memang ada yang diyakinkan, ada yang menolak, tetap tidak mau menerima. Sampai Paulus berkesimpulan, oh genaplah
ayat-ayat firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini. Nah, kemudian saudaraku, 2 ayat berikut atau ayat yang terakhir, ayat 30 dan 31. Ini menarik untuk direnungkan. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Nah, saya percaya orang ini bukan orang Yahudi saja, tapi orang-orang Yunani, bangsa-bangsa lain mulai berdatangan. Ya, karena pada waktu itu kota Roma menjadi pusat dari segala suku, saudara. Mulai Paulus memberitakan Injil. Orang-orang Yahudi yang sudah menolak ya tidak mau datang lagi pasti. Kalau yang hatinya terbuka dimuridkan oleh Paulus. Nah, ayat 31 ini penutup, saudaraku. Dan kita akan menutup renungan Suara Gembala kali ini. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang, perhatikan, Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah dan tentang Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Saudara, Kisah Para Rasul ditutup dengan ayat ini. Berarti apa? Berarti ceritanya belum selesai. Dan ceritanya itu terbuka, Kisah Para Rasul. Dan memang menurut saya, Kisah Para Rasul akan berlangsung terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara dan saya mengisi kitab Kisah Para Rasul ini. Kita lanjutkan dengan kita sebagai hamba-hambanya yang memberitakan kerajaan Allah dan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sampai nanti Kisah Para Rasul betul-betul ditutup oleh Tuhan. Sekarang kitabnya masih dibuka. Cerita dilanjutkan. Ada kisah dari David Livingstone, ada kisah dari Jonathan Edwards, ada kisah dari para pahlawan iman di zaman lampau sampai yang baru-baru ini dipanggil Tuhan, yaitu Reinhard Bonnke, ada Billy Graham. Terus Tuhan bekerja. Yang besar, yang kecil semua dicatat. Nama Anda pun, nama saya pun kiranya tercatat di Kisah Para Rasul yang ditulis bukan oleh Dr. Lukas, tapi ditulis oleh para malaikat surga. Sekretarisnya Tuhan. Itu harapan kita, dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan memimpin kita menggenapi semuanya ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.